ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat ke-12. Saya bacakan buat Bapak Saudara kasih Tuhan. Mazmur Daud, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca. Saudaraku, saat siang hari ini tema kita adalah intim dengan Tuhan. Nah, ini tema dari sinode kita, yaitu mengenai intim dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pastilah mengetahui kata intim. Ya, intim berbicara tentang akrab, mungkin seperti itu ya, dekat seperti itu. Nah, intim yang kita maksudkan intim seperti yang dilakukan oleh manusia tidaklah sama, saudara kasih Tuhan, sebagaimana intim yang dimaksudkan oleh Allah. Nah, orang yang intim itu seperti suami istri, saudara, suami istri itu intim, mereka sama-sama kesana kemari sejalan gitu. Kemudian kelihatan kalau ada suami istri yang bergandengan tangan pas di jalan, orang bilang pasti mereka intim ya gitu. Kemudian orang lihat suami istri itu melayani seperti saya dengan istri saya gitu. Kalau melayani kesana kemari sama gitu, orang bilang wah ini suami istri ini intim gitu. Artinya apa? Di mana aku ada, di situ dia ada gitu. Itu intim sama. Sampai akhirnya keintiman itu ada seperti suami istri, ada di satu kamar gitu, sama-sama gitu kan. Nah itu keintiman. Orang bilang, oh itu intim suami istri itu. Nah lebih daripada itu sebenarnya kata intim dengan Tuhan itu. Kalau kata intim dengan Tuhan berarti kita tidak terpisahkan dari Tuhan. Kita terus ada bersama dengan Dia, hati kita terus ada dengan Dia, pikiran kita juga terus ada sama Dia. Nah ini yang dikatakan intim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keintiman itu sudah dilakukan oleh para hamba-hambanya di zaman-zaman kita lihat di Alkitab ini, saudara. Mereka sudah lakukan itu, bagaimana hamba-hamba yang intim kepada Tuhan pastilah mendapat berkat yang berkelimpahan.
Apalagi kita, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang intim dengan Tuhan, pastilah kita merasa berkat Allah yang sungguh berkelimpahan dalam kehidupan kita. Saudara, karena waktu kita nggak terlalu lama, saudara, hanya 30 menit, saya harus cepat-cepat untuk sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai keintiman ini. Intim dengan Tuhan itu ada cirinya, saudara. Jangan saudara berkatakan saya intim dengan Tuhan, tapi nggak kelihatan ciri-ciri keintiman itu, Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya intim dengan istri saya, berarti kelihatan orang bahwa oh dia benar-benar kemana-mana sama gitu. Oh dia intim, iya saya juga lihat dia kalau saya datang ke rumahnya dia itu sering bersama-sama untuk masak sama gitu, nemani lah, karena nemani ya, itu intimnya suami istri gitu. Itu dibuktikan saudara. Nah sekarang apakah kita intim dengan Tuhan? Sekarang yang menjadi satu barometernya adalah firman Tuhan ini yang kita renungkan ini saudara. Nah, tanda orang yang intim dengan Tuhan, kita lihat di sana, intim dengan Tuhan itu yang pertama itu, sebentar Bapak Ibu Saudara ya, saya ada. Iya, karena saya ada di sebelah, ada satu ruangan dekat gereja, ada suara-suara juga masuk. Nah, tanda intim dengan Allah itu, yang pertama itu, saudara kasih Tuhan, adalah orang itu akan merasakan kehausan akan Allah. Haus akan Tuhan. Kita lihat, saudara, di ayat yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudaraku, orang-orang yang intim dengan Tuhan itu, dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu merasa kehausan dalam hidup ini. Kalau orang haus, dia akan cari air untuk dia minum supaya lepaslah dahaganya. Tapi kalau orang bilang dia haus, tetapi dia tidak cari air, itu tandanya dia tidak haus. Kita bilang kita haus akan Tuhan, tetapi kita tidak cari Tuhan gitu, itu tandanya kita bukan haus akan Tuhan. Berarti tidak intim dengan Allah. Nah, orang yang haus itu, dia akan mengalami dahaga yang sangat dalam, kemudian dia akan berkata bahwa saya haus dan dibuktikan dia minum. Orang percaya itu kalau haus itu akan Allah, dia pasti akan mengikuti setiap ibadah. Ya, seperti kita gereja, saya nggak tahu gereja Jatinegara Timur ada doa puasa pasti ada lah ya. Doa gereja, doa umat, kemudian ibadah keluarga, apa semua segala macam gitu, yang tadinya diadakan secara offline gitu. Kalau kami memang online semua selama ini, sudah 1 tahun ini udah online terus gitu. Nah, bagaimana kelihatan umat yang haus itu, pasti dia akan tetap ikut. Sekalipun saudara kasih Tuhan, tak ada alasan bagi kita. Oh, saya kan susah untuk buka Zoom gitu. Saya gaptek gitu. Gak ada alasan sebenarnya. Kalau sudah haus, apapun dia minum, sudah aku kasih Tuhan. Dia ketemu air, dia nggak berpikir ini air udah matang atau belum matang, ini air bersih atau tidak bersih, dia langsung minum, teguk lah saudara kasih Tuhan. Sama seperti ada orang-orang di kampung gitu, kalau minum itu dia langsung dari tekonya saudara, dia langsung tuang begini, glek 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 bunyi, sedikit pun nggak ada yang tumpah. Dan itu dia merasa haus. Nah, orang yang haus akan Tuhan juga, dia akan terus datang ke pelataran Tuhan. Dia akan ikut ibadah, dia akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia rindu terus firman Tuhan. Saudara, kalau masalah haus, firman Tuhan juga menggambarkan bahwa seperti rusa yang haus. Ya, rusa yang haus. Kita lihat dalam Mazmur 4
42. Ya, Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 42 ayat 2 sampai ketiga. Saudara perhatikan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudara, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Pemazmur ini katakan, saudaraku, bahwa seperti rusa yang rindu air itu, seperti itulah rinduku, jiwaku ini merindukan Tuhan. Seperti itulah hausnya aku untuk Tuhan. Seperti rusa ini, saudara. Kenapa mesti rusa? Gitu, saudara. Kenapa dengan rusa ini? Saudara, rusa ini memang binatang yang memang sangat banyak membutuhkan air. Itu pertama. Dia membutuhkan air karena memang rusa ini suka makan. Ya, makan. Kalau orang makan itu pasti, saudara, dia juga air harus harus ada. Gitu. Enggak lancar, seret gitu. Apalagi rusa makannya makan rumput. Rusa ini sepertinya nggak pernah diam, saudara, tetap di rumput itu. Dia terus di sana ngunyah, makan, ngunyah, kan gitu. Nah, kemudian dia itu pasti akan haus. Gitu. Kemudian rusa ini, saudara, ini binatang incaran gitu oleh musuh. Nah, rusa ini sering dikejar-kejar sama singa. Tahukah saudara bahwa singa dibandingkan dengan rusa itu sebenarnya lebih kencang larinya, lebih cepat larinya daripada singa. Tapi kenapa rusa sering jadi mangsa gitu, saudara? Nah, seperti itu. Cuman rusa ini dia itu kekhawatirannya tinggi gitu. Rasa takutnya tinggi. Ketika rusa dikejar oleh musuhnya, dikejar singa gitu, waktu dikejar, dia selalu lihat ke belakang. Oh, ini singa udah dekat belum? Oh, singa udah dekat belum? Singa udah dekat belum, saudara? Dengan dia cara melihat ke belakang, berarti sudah berkurang kekuatan dia untuk lari. Kecepatannya itu sudah berkurang untuk lari. Sehingga kecepatan singa udah hampir mendekati dia. Itu rusa. Kemudian kenapa harus rusa dikatakan sini, saudara, di ayat yang ke-2 tadi, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair dia rindukan. Bukan dia rindukan hanya airnya saja. Kalau hanya airnya saja bisa, saudara, di dalam satu gentong gitu, kasih air sana, dia bisa puas minum itu. Nah, kenapa mesti dia rindukan sungai yang berair? Rusa ini, saudara, aku kasih Tuhan, kalau dia dikejar musuh, dia akan cari sungai. Dan dia akan melompat ke sungai. Dengan cara dia melompat ke sungai, dia ada di dalam air, maka hilanglah penciuman daripada binatang pemangsa ini, saudara, terhadap dia. Nah, dia bersembunyi di dalam air, bukan bersembunyi di tempat lain. Nah, hidup kita juga, saudara kasih Tuhan, ketika kita ada merindukan airnya Tuhan, kita haus akan Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, maka musuh kita pun akan berkata, wah, dia udah dekat sama Tuhan, aduh, saya tidak akan mampu untuk melawan dia lagi, karena sudah ada Tuhan yang akan menghantam saya, kata musuh, saudara. Nah, mari saudara kasih Tuhan, yang pertama, ciri orang yang intim dengan Tuhan adalah dia haus akan Allah. Saudara bisa nyanyi, jiwaku haus akan kasih-Mu, atau jiwaku rindu akan cinta-Mu. Saudara bisa kan? Jiwaku merindukan-Mu. Nah, pokoknya haus akan Tuhan. Ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang intim dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, orang yang intim dengan Allah itu, orangnya itu adalah orang yang antusias.
Orang yang bersemangat terus-menerus. Orang yang tidak pernah loyo, saudara. Orang yang tidak, pokoknya kalau ditemuin sama orang susah terus, saudara. Sehingga ketika kita ketemu dengan seseorang, kita jadi malas untuk ketemu yang kedua, saudara. Kenapa? Setiap ketemu, apa kabar? Ya, bahasanya sih bahasa agak rohani, saudara. Setiap tanya apa kabar, luar biasa. Gitu. Nah, bentar lagi, aduh ginilah, susah saya nih. Aduh ginilah. Atau ditanya apa kabar, aduh ya ginilah gitu. Kayak orang nggak punya semangat, saudara. Gereja di mana? Oh, gerejanya di GBI, oh, sana gitu. Nanti dibilang, siapa gembalanya itu? Gembalanya disalahin lagi, saudara. Belum gembalanya semangat banget. Semangat sampai tua semangat. Almarhum Ibu Giong, saya itu kenal banget. Si oma saya itu, saudara kasih Tuhan. Orang yang bersemangat, antusias, saudara. Orang yang kayaknya nggak pernah kenal lelah. Sakit aja datang, saudara. Sampai kita bilang, udah deh oma, kamu di rumah aja dah, nggak usah datang gitu. Kan ada ciri ya, saudara ya. Sebagai seorang gembala. Saya juga, saudara kasih itu, sebagai seorang gembala. Saya tidak nggak pernah lihatkan gitu kepada banyak orang kalau saya itu punya kesusahan, kayak punya kesulitan. Siapa sih sekarang nggak punya kesusahan? Siapa sih nggak punya kesulitan sekarang? Tetapi kita tunjukkan Allah ada di dalam kesulitan saya. Gitu. Allah ada di dalam persoalan saya. Allah ada di dalam segala apapun yang saya kerjakan. Itu orang-orang intim, saudara. Dia akan bersemangat dengan Tuhan. Kita lihat antusiasme, saudara, di ayat yang ke 5 sampai 8. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, saudara. Ya, mau memuji engkau seumur hidupku. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, engkau telah menjadi pertolonganku, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tetap semangat, apapun yang terjadi, seumur hidupku. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 11, bisa kita lihat, saudara. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, jadi orang-orang percaya, orang-orang yang intim dengan Tuhan itu bukan orang-orang yang malas, bukan orang-orang yang loyo, orang-orang yang kayak nggak punya pengharapan gitu, orang-orang yang nggak antusias. Tadi sekilas saya dengar di ujung daripada kesaksian tadi, saudara, sekalipun ada sakit, ada apa, tapi Tuhan ada bersamanya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Apakah orang-orang yang intim dengan Tuhan tidak ada masalah? Oh, siapa bilang, saudara? Kalau Tuhan bilang apa? Matius 11 ayat 28 ini, saudara, pasti semua tahu. Marilah semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ayat ini mengartikan bahwa semua kita yang masih lagi hidup ini pasti punya masalah. Iya, kita juga nggak perlu pamer masalah, saudara. Sehingga kita suka marah-marah, itu pamer masalah, saudara. Ketika kita pamer masalah, orang bilang begini, ketika dia disakitin orang atau ya nggak suka dengan orang, dia harus marah-marah, saudara. Bukan seperti itu. Orang yang dekat Tuhan itu ketika punya masalah, dia mengartikan bahwa hidup nggak ada apa-apanya lagi. Kristus ada di dalamku, sehingga aku tidak bisa marah lagi. Aku tidak marah, saudara, ya mungkin bisa sekilas gitu, saudara ya, sekilas aja, tapi nggak marah-marah. Saya percaya deh, jemaat GBI Jatinegara Timur nggak ada yang marah-marah lagi, saudara. Nggak ada yang pemarah gitu. Marah sih boleh-boleh aja, saudara. Tapi jadi pemarah ini yang susah. Ini udah nggak disenangin Tuhan ini, orang-orang pemarah.
Jadi harus punya roh yang menyala-nyala. Seperti dalam Roma tadi, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu. Roh siapa? Roh saya, saudara. Supaya roh saya ini memiliki roh yang menyala-nyala. Kenapa roh saya harus menyala-nyala, saudara? Roh ini apa, saudara? Roh ini adalah pelitanya Tuhan. Ya, mungkin di Amsal, saudara, Amsal 20-27 dikatakan di sana, roh itu adalah pelitanya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Jadi lampunya Tuhan, sinar benerangnya Tuhan, ya. Oke, Amsal 20 ayat 27, benarkah? Ya, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Pelita. Jadi lampunya Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau roh itu, saudara, itu berasal dari mana? Waktu manusia diciptakan itu terbuat dari debu tanah, saudara, maka itu disebut patung kalau nggak bernapas, saudara. Nah, kemudian bagaimana supaya manusia ini bisa berhubungan dengan Allah, Allah bisa berhubungan dengan patung tadi, saudara? Maka dihembuskan Allah ke hidungnya napas, saudara. Nah, berarti kan napas, dihembuskan Allah napas, kata ke hidungnya, sehingga kita bisa seperti ini, bisa bergerak, bisa ngomong apa semua. Inilah, saudara, roh Allah dalam diri kita, napasnya Allah, pelitanya Tuhan yang menerangi lubuk hati kita. Ini harus terus menyala-nyala, saudara. Nyala-nyala. Roh yang menyala-nyala, kenapa bisa menyala-nyala? Karena dia punya tujuan hidup, saudara. Itu dia, punya tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup itu dia orangnya antusias. Orangnya tidak pernah lembek, lemah, orang yang letoy, saudara, enggak. Tetapi punya orang menyala-nyala. Paling tidak, saudara, dia punya tujuan hidup. Mungkin dia punya tujuan hidup secara spesial, saudara. Secara khusus Tuhan sudah taruhkan kepada dia. Tujuan hidupmu seperti ini. Nah, seperti itu. Tujuan hidup secara global, saudara, mendunia adalah tujuan hidup kita pastilah kerajaan sorga. Gitu. Dan dia sudah tahu kalau hidupnya dijamin oleh Yesus Kristus dengan darah Yesus Kristus, sehingga dia punya apa? Semangat yang luar biasa. Orang yang punya semangat itu, saudara, orang yang nggak merasa hidupnya dijamin oleh Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Ya, kiranya jemaat Tuhan yang ada di GB Jatinegara Timur bisa memahami hal ini. Kemudian orang yang rohnya menyala-nyala itu, bisa rohnya menyala-nyala, itu, saudara kasih Tuhan, orang yang punya motivasi yang benar mengikut Kristus. Enggak maunya saja, saudara, enggak keinginannya saja. Tetapi dia punya motivasi yang benar. Dia punya keyakinan bahwa ini Yesus adalah Allah yang telah menyelamatkan hidup saya, dan dialah yang akan membawa saya masuk dalam kerajaan sorga. Dan sebelum masuk dalam kerajaan sorga, dia menjanjikan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan segala macam, saudara. Nah, inilah yang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Dia tahu bahwa hidupnya itu termotivasi di dalam Tuhan. Roh yang menyala-nyala, saudara kekasih Tuhan, adalah orang-orang yang mempunyai hubungan persahabatan dengan orang-orang yang percaya, yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, jadi hidup dia terus menyala-nyala rohnya. Nah, itu yang kedua, saudara kasih Tuhan, bahwa orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang memiliki antusias terhadap Allah. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga itu, ciri orang yang intim dengan Tuhan itu adalah hatinya melekat kepada Allah. Ya, hati yang melekat kepada Allah terambil di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ayat 9 sampai 12, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan.
Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, sekali lagi, orang yang intim dengan Tuhan itu cirinya yang ketiga adalah hatinya melekat kepada Allah. Hati yang melekat kepada Allah seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa jiwanya melekat kepada Allah dan tangan Tuhan akan menopang dia. Orang yang berikhtiar mencabut nyawaku juga, Tuhan akan bela saya. Kalau sudah kita melekat kepada Allah. Mazmur 91, saudara, ayat yang ke-14. Ya, coba kita lihat. Mazmur 91 ayat 14. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, pemazmur ini sangat percaya sekali bahwa hati yang melekat kepada Allah akan diluputkan dari segala macam bahaya, akan dibentengi oleh Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan, bahwa hidup kita ini dikelilingi oleh iblis, singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam kita. Ketika kita lengah, maka dia siap untuk menghabisin kita, menangkap kita, mencuri kita, membunuh, dan akan membinasakan hidup kita. Nah, jadi ketika kita tidak melekat kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang terancam. Nah, kesaksian yang pasti, saudara, yang pas dengan melekat kepada Allah ini adalah di dalam Yohanes 15, saudara. Kita lihat Yohanes 15. Ya, Yohanes 15. Yohanes 15 tentang pokok anggur, saudara ya. 15 ayat 1 sampai ayat ke-8. Kita lihat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ini dia. Inilah orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Ya, melekat itu tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, adalah tinggal di dalam Allah. Allah ada di dalam kita. Sehingga Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam hidupku. Nah, artinya saudara kasih Tuhan, bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak ada lagi apa-apanya gitu. Bahwa saya harus semakin kecil dan Allahku semakin besar. Mengartikan aku ini tidak kelihatan lagi. Sehingga saya selalu katakan kepada orang-orang yang saya layani, saudara, bahwa orang yang melayani itu, orang percaya itu ketika melayani berdoa untuk orang sakit disembuhkan, amin, ya kan? Orang susah dihiburkan, amin, saudara. Orang mati dibangkitkan, dihidupkan ketika kita berdoa. Orang yang tidak bekerja jadi bekerja, orang miskin jadi kaya. Apakah kita, saudara kasih Tuhan, bisa kita bilang, wah, dia itu sembuh kan gara-gara saya doakan. Wow, dia itu sekarang kaya, dulu miskinnya minta ampun. Itu gara-gara saya doakan, sekarang sombong dia. Ya, gara-gara saya itu bisa bertobat, dia sekarang hidup seperti itu. Saudara kasih Tuhan, berapa ribu orang yang saya doakan, berapa ribu orang yang saya sudah layani, berapa banyak orang yang sakit sembuh, saudara, berapa banyak orang yang susah bisa jadi senang, bahkan berapa banyak orang-orang yang dilepaskan, didoakan, dibebaskan dari kuasa-kuasa dunia. Apakah saya punya hak untuk berkata gara-gara saya? Saudaraku kasih Tuhan, ingat, kita itu tidak punya jasa, saudara kasih untuk melakukan semuanya itu. Enggak. Jangan saudara merasa berjasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Enggak ada jasa kita, saudara. Bahkan kita harus terus menyembah Allah yang maha tinggi. Bahwa kita diselamatkan yang harusnya kita dibinasakan. Tetapi oleh Yesus Kristus ada di dunia ini, darahnya yang membebaskan saya.
Justru tak terbayar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga saudara kita nggak pernah bilang, oh itu jasa saya melakukan itu. Enggak guna saudara kasih Tuhan. Saya gembor-gemborkan juga yang saya layani, saya udah doakan orang itu hidup, saya langsung upload dia sampaikan saudara kasih Tuhan. Sebenarnya enggak layak saudaraku kasih Tuhan. Bukan saya yang mengerjakan, tapi Allah yang mengerjakan. Karena apa? Karena kemelekatan saya dengan Dia. Kemudian yang firman Tuhan katakan, jika kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Saudara, nah di sana yang mengartikan apa? Bahwa kita bisa berbuat segala sesuatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan perhitungkan itu sebagai satu pelayanan, saudaraku. Gak ada jasa kita, gak ada kehebatan kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gak ada, saudaraku. Nah, kenapa kita ini adalah hamba yang tidak berguna, melakukan hanya sesuai dengan perintahnya Allah. Saya makan pakai sendok dan garpu, dan itu memang dari kecil saya lakukan itu. Kemudian ketika saya makan pakai sendok dan garpu, kemudian garpu kalau bisa ngomong, saudara, garpu bilang apa sama sendok? Kalau nggak gara-gara aku, lu nggak bisa makan gitu, saudara. Kalau garpu sama sendok bilang seperti itu, saya campakkan itu garpu sama sendok, saudara. Kemudian saya makan pakai jari. Makan kan saya? Nggak ada garpu, nggak ada sendok, makan kan saya? Nggak ada kamu juga, kata Tuhan, pekerjaan Tuhan juga bisa dikerjakan oleh Allah. Nah, jadi kita hanya alatnya. Kemelekatan itu, saudara kasih Tuhan, ayat keempat tadi kita lanjutkan dari Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera, enggak ada kesenangan saudara kalau tidak melekat kepada Allah. Nah, kemudian jauh lebih dalam lagi itu ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita diperkaya saudara dengan damai sejahtera dan kasih kemuliaan Allah. Saya tadinya saudara pengusaha, banyak uang kan? Saya tinggalkan itu semua, istriku dan izin juga di perusahaan asing, saudara. Saya tinggalkan semuanya itu. Aku melayani Tuhan. Apakah saya tidak makan, saudara? Apakah saya jatuh miskin? Waktu saya pengusaha, saudara, Tuhan tak pernah suruh saya ngasih makan orang sampai sekian banyak, saudara. Tapi ketika saya lepaskan itu semuanya, Tuhan suruh saya, itu kasih makan orang. Ya, di Kalimantan Barat, saudara, kita ini punya pelayan di sana untuk menyekolahkan anak-anak, kasih makan orang itu, saudara. Ketika saya sudah tidak ada punya uang apa-apa, saudara, tapi Tuhan izinkan untuk melakukan itu, di sanalah saya lihat bahwa benar-benarlah Allah kita, Allah yang hidup, saudara. Ketika kita melekat kepada Dia, firman ini Tuhan katakan, kau akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang melekat kepada Tuhan itu, saudara, kita lihat lagi di sini ayat yang ke-7 dari pokok anggur ini, ayat dari Yohanes 15 ini, saudara. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, ini saudaraku kasih Tuhan, enak banget Bapak Ibu Saudara, jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Minta saja apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, apa yang kamu kehendaki? Pastilah kehendak orang percaya, bukan kehendak orang-orang yang di luar Tuhan. Orang di luar Tuhan itu banyak banget kehendaknya, saudara. Kehendaknya mau ini segala macam. Bahkan juga kadang-kadang saya bilang begini, kamu punya kehendak mungkin mau mengukir langit gitu ya, mau sampai ke langit kemudian mencat langit, saudara, gitu. Terlalu besar angan-angan, saudara. Tetapi orang yang percaya itu pasti punya kehendak itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka firman Tuhan dikatakan, kalau kau melekat kepada aku, tinggal di dalam aku,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang intim dengan Allah. Orang yang intim dengan Allah, kita taruh kiri saudara ya. Orang yang intim dengan Allah tadi, yang pertama dia adalah orang-orang yang mau mencari Tuhan. Dia haus akan Tuhan. Dia rindu terus pelataran Tuhan. Kalau dalam pertemuan ibadah dia tidak pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Di gereja dia menjadi orang yang benar-benar saudara mencari Tuhan. Dan dia semua orang di gereja itu katakan bahwa oh dia punya motivasi yang benar kemarin. Dia benar-benar memang haus akan Tuhan. Dan dia akan dipuaskan oleh Allah. Dan tidak akan pernah dia saudara kasih Tuhan sampai legah seperti itu. Kurang terus. Jadi haus terus. Kemudian orang yang punya semangat juang yang luar biasa, roh yang menyala-nyala, antusias kepada Tuhan. Enggak orang yang saudara letoy gitu, orang yang loyo, bukan seperti itu. Tapi orang yang semangat, yang kuat. Tidak kenal umur. Tadi saya sudah kasih tahu. Almarhum Gembala Saudara Ibu Giok itu saya kenal orang yang semangat yang luar biasa, yang menjadi inspirasi buat kami pada saat itu orang-orang yang masih muda, yang lebih muda daripada Ibu Giok Gembala almarhum saudara. Kiranya itu diikutin anaknya Gembala sekarang. Harus berkati ya. Oke. Kemudian yang ketiga yang terakhir, bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah itu hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, orang yang melekat kepada Tuhan akan dibentengi oleh Allah. Nah, hidupnya terprotek di dalam Yesus Kristus itu. Kemudian saudara, apa saja yang dia kehendaki, dia minta kepada Tuhan, maka jaminannya Tuhan akan memberikan. Dan kemudian apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat-jemaat yang baik-baik, jemaat yang gagah, jemaat-jemaat yang cantik-cantik, jemaat yang takut akan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Diberkati hambanya Bapak Gembala dan juga semua para pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini Tuhan memberikan berkat bagi kami firman Tuhan untuk kami boleh rasakan, untuk boleh kami nikmati, dan kami akan bagikan kepada banyak orang ya Bapak. Terima kasih untuk gerejamu GBI Jatinegara Timur ya Bapak. Tuhan yang memberkati baik Pak Gembala dan juga tim pengembalaan ya Bapak. Staf pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka berjuang di dalam pandemik saat ini, berjuang di dalam pelayanan ini. Kami percaya perjuangan kami tidak akan pernah sia-sia Bapak, dan kami tetap dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Apa yang hamba tabur pada saat ini, saya percaya Roh Kudus akan terus memberikan pertumbuhan kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.